Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Perasaan yang terpendam. Ponsel Sebastian bergetar di dalam saku tuxedo yang ia kenakan. Dilihatnya notifikasi pesan singkat yang dikirim oleh Dias. Tian, bawa Maria pulang sekarang, tidak perlu tunggu aku ada urusan. Sebastian menoleh ke dalam mobil, melihat Maria yang duduk di kursi belakang. Baik bos, segera saya laksanakan. Balasnya cepat, kemudian masuk ke dalam mobil. Jalan sekarang, pulang, katanya pada supir di samping. Tapi dia belum datang Sebastian, seru Maria dari belakang. Bos akan menyusul, dia masih ada urusan. Maria terdiam lesu saat mendengar jawaban Sebastian. Tubuhnya yang tadi tegang langsung bersandar di headrest kursi mobil. 30 menit perjalanan dia tempuh dari pusat perbelanjaan menuju rumah tempat tinggal Dias dan Maria. Para penjaga yang keluar dari mobil yang lain dengan cepat membuka pintu mobil penumpang yang ada di barisan paling depan. Mobil yang ditumpangi Maria. Sebastian turun lebih dulu, kemudian disusul Maria dan Amirah. Saya izin kembali ke kantor, ucap Sebastian sambil menunduk sopan pada Maria. Sebastian, ucap Maria dari belakang saat Sebastian hendak masuk ke dalam mobil. Sebastian yang mendengar panggilan Maria cepat berbalik badan dan menghentikan langkahnya. Amirah, masuklah lebih dulu, sambung Maria. Baik Nyonya, Amirah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Maria dan Sebastian. Sebastian, aku ingin bertanya soal Kak Rena. Siapa dia? Apakah kamu tahu? Dia dan Tuan dia saling mengenal. Ucap Maria kecil, kelopak matanya mengecil menyimpan kekecewaan. Aku tidak tahu apapun, mungkin lebih baik jika kamu menanyakannya langsung dengan Bos Dias. Jawab Sebastian menghindar. Ah, kamu benar Sebastian, aku bodoh sekali bertanya dengan kamu. Padahal kamu jelas tidak tahu apa-apa. Haha, tapi mereka pasti sangat akrab ya. Maria tertawa kaku sambil menggaruk kulit kepala belakangnya. Mungkin, Sebastian menatap Maria sedih. Sebastian kembali menundukkan badan dan pergi masuk ke dalam mobil. Maria masih berdiri di depan gerbang, menatap mobil yang ditumpangi Sebastian jauh dan menghilang dari pandangan matanya. Padahal aku tahu aku hanya istri kontrak, tapi kenapa aku malah merasa cemburu? Aku bodoh, haha, kata Maria kecil, tangannya sibuk mengusap-usap kedua matanya. Klakson pengendara lain berbunyi bergantian karena Dias, namun tak dihiraukan sedikitpun olehnya. Nafasnya tak beraturan, menahan emosi yang beradu di dalam dadanya, membuatnya semakin sesak seperti ingin meledak. Sehingga tangan kirinya menarik simpul scarf yang dipasang oleh Maria pagi tadi. Dias menginjak dalam pedal gas, membuat mobil yang dikendarainya melaju kencang di jalanan. Beberapa kali dibantingnya kemudi mobil di ke kiri dan ke kanan, menghindari kendaraan lain di depan. Ah, pekiknya kesal di dalam mobil. Kenapa harus sekarang, Rena? Dias tak henti memukul setir mobil, sehingga beberapa kali klakson mobil berbunyi. Mobil mewah yang dikendarainya itu akhirnya berhenti di depan rumah besar berwarna putih. Rumah utama milik Dias yang ia tinggali dengan Rena dulu. Semua barang pecah belah habis dibanting Dias ke lantai. Rumah itu tak berubah. Masih lengkap seperti saat 6 tahun yang lalu, saat pertama kali ia dan Rena tinggal. Masih banyak foto momen antara Rena dan dirinya dulu. Bahkan foto pernikahan pun masih lengkap, tak hilang atau dibuang satupun. Dias mengambil salah satu pas foto di atas meja, gambar Rena saat ia lamar dulu. Kenapa kamu muncul sekarang, Rena? Aku bahkan belum sepenuhnya membuktikan padamu bahwa aku dapat memenuhi semua yang kamu butuhkan. Aku belum membuktikan padamu bahwa aku bukan pria yang tidak dapat memberikan keturunan. Seperti yang kamu katakan, teriak Dias memukul-mukul meja.
Kamu tetap tidak berubah, kamu masih memikirkan harta kakekmu, Rena. Dan kamu bahkan sudah memiliki pria lain, agar dapat memiliki keturunan. Aku baru melangsungkan pernikahan bulan kemarin. Kakek menyuruhku pulang beberapa waktu. Ia ingin memberikan hadiah seluruh perhiasan di toko ini sebagai hadiah pernikahan untukku. Ucapan Rena terngiang-ngiang di ingatan Dias, membuat emosinya semakin memuncak. Tangannya mengepal kuat, memegang bingkai foto Rena. Kamu bilang kamu mencintai aku, tapi kamu menikahi pria lain karena impian kamu. Tidakkah kamu tahu, Rena, hatiku sangat sakit ketika mendengar kamu sudah menikah lagi. Dias membanting foto yang digenggamnya ke lantai. Ia terduduk dan bersandar di meja. Berkali-kali ia menggosok muka frustasi. Aku harus bergerak lebih cepat. Perempuan itu harus secepatnya hamil, katanya. Di rumah tenang Dias. Di bilik besar itu, Maria cemas menunggu suaminya pulang. Rasa penasaran memuncak, muncul di hati kecilnya. Tak sabar untuk bertanya pada dia tentang Rena. Sudah malam, tapi dia belum pulang. Maria berdiri bolak-balik di depan jendela kamar, memperhatikan pintu gerbang berharap mobil Dias datang. Nyonya, Amira mengetuk pintu kamar Maria. Iya, masuk saja. Nyonya, saya bawakan makan malam. Anda dari tadi pagi belum makan. Saya sangat khawatir bila Anda sakit seperti kemarin. Amirah masuk. Ia membawa nampan makanan lengkap dengan air minum dan pil vitamin sebab Maria tidak turun ke bawah untuk makan sejak pulang tadi siang. Terima kasih Amirah, tapi aku belum lapar. Kamu letakkan saja di meja ya. Maria tersenyum ramah. Amirah berjalan ke arah meja di samping ranjang, menuruti perintah Maria untuk meletakkan makanan itu di meja. Pandangannya kemudian beralih kepada Maria yang berada di seberangnya. Wajahnya lesuh, nampak kalut. Nyonya, Anda baik-baik saja kan? Amira menunduk lesu melihat Maria. Aku baik-baik saja Amira, hanya saja Tuan Dias belum pulang. Aku jadi khawatir tentang keadaannya. Jawab Maria lesu. Mungkin Tuan sedang bekerja Nyonya, ini masih pukul 20. Kalau sedang bekerja, Tuan kan biasanya memang pulang malam. Kamu benar Amirah, mungkin dia sedang sibuk. Terakhir Sebastian bilang dia ada urusan. Kalau begitu aku akan tunggu sampai dia pulang. Maria kembali tersenyum, kali ini mimik wajahnya sedikit lebih cerah dari sebelumnya. Benar Nyonya, Anda harus percaya pada Tuan Dias, balas Amira sumringah. Amirah kemudian pergi meninggalkan Maria dan kembali ke lantai bawah. Hari sudah malam, Maria sendiri di kamar. Di samping jendela, dia duduk, kepalanya didongakkan ke atas. Dia bisa melihat rembulan di antara langit malam. Untuk kesekian kalinya, ia merasa bahwa dirinya punya teman. Dia mulai berkenalan lagi, dengan bahasa yang hanya ia mengerti. Ia bercakap-cakap dengan bulan. Dia selalu menunggu temannya untuk berkunjung dan bercakap-cakap dengannya setiap malam. Namun semakin hari bentuk wajah rembulan semakin sempit dan cekung, mengecil dan terus mengecil, hingga hanya menjadi sabit. Air muka rembulan juga semakin pasi. Meskipun hanya istri kontrak, tapi salahkah jika aku cemburu? Maria menyandarkan kepalanya di sudut jendela. Senyumnya memudar sehingga membuat wajahnya kembali melesu. Makanan yang dibawakan Amirah tak ia sentuh. Lelah, mata Maria terpejam. Ia tertidur di bangku duduk di depan jendela kamar yang terbuat dari kaca ukuran besar itu. Bersambung.